Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui, pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Salah satu contohnya adalah pajak atas konsumsi atau yang bisa disebut sebagai pajak pertambahan nilai. Tahukah Anda, pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan 1% setelah terjadinya pandemi. Dari sebelumnya memiliki tarif 10%, sekarang memiliki tarif 11%. Di awal tadi, saya sudah menyinggung sedikit mengenai pajak atas konsumsi, atau yang bisa disebut sebagai pajak pertambahan nilai. Untuk lebih jelasnya, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, maupun pemerintah. Dalam penerapannya sendiri, badan maupun perorang yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, ada pajak atas penjualan barang mewah, merupakan pajak yang dikenakan selain PPN untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata pajak pertambahan nilai sendiri memiliki 7 karakteristik, sedangkan pajak penjualan atas barang mewah memiliki 4 karakteristik. Di antaranya yaitu, untuk pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, yang berarti pajaknya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Selanjutnya, yang kedua, merupakan objektif, yaitu pungutannya berdasarkan objek pajaknya, tanpa memandang apakah subjek pajak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Yang ketiga, ada konsumsi dalam negeri. PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri Indonesia saja. Dan yang keempat, perhitungan PPN menggunakan indirect subtraction method. Salah satu metode perhitungan untuk PPN, di mana perhitungan PPN dinilai dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Yang kelima, PPN itu multitahap, dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Yang keenam, PPN itu tidak kumulatif. PPN wajib digunakan di Indonesia ketika PKP atau non-PKP akan menyetorkan pajak masukannya ke kas negara. Adalah indirect subtraction method, sehingga tidak menimbulkan dampak kumulatif. Selanjutnya yang terakhir, PPN memiliki karakteristik tarif tunggal. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah pungutannya itu sebagai tambahan dari pajak pertambahan nilai. Yang kedua, hanya dikenakan 1 kali. Dan yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah tidak dapat dikreditkan. Yang terakhir, pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar saat perolehan dapat diminta kembali. Pengukuhan PKP atau yang bisa disebut sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha ini melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, baik BKP berwujud maupun BKP yang tidak berwujud atau jasa kena pajak. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Untuk memungut sendiri harus disertai dengan faktur, sedangkan menyetor harus disertai dengan surat setoran pajak atau yang disingkat menjadi SSP. Selanjutnya, ketika ingin melaporkan harus disertai dengan SPT. Surat pemberitahuannya yang digunakan adalah SPT 1111. Dan selanjutnya, ternyata ada pengecualian bagi PKP. Pengecualiannya ada 3. Yang pertama adalah
bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, batasan pengusaha kecil diatur dalam PMK 197, PMK 03 tahun 2013, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Yang ketiga, namun UU PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil dimaksud untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40, PMK 03 tahun 2010. PPN dikenakan terhadap transaksi yang termasuk sebagai objek PPN dan melibatkan penyerahan BKP dan JKP. Berikut ini adalah 10 dari objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau yang bisa disingkat sebagai BKP di dalam daerah pabean. Yang kedua ada impor BKP berwujud, selanjutnya ada impor BKP tidak berwujud. Yang keempat ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean. Yang kelima adalah impor JKP atau yang bisa disebut sebagai jasa kena pajak. Yang keenam ada ekspor barang kena pajak berwujud. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kedelapan ada ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya ada kegiatan yang membangun sendiri dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. Yang terakhir, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Untuk BKP dan JKP sendiri memiliki arti barang kena pajak adalah jenis barang yang berwujud ataupun tidak berwujud yang dikenakan sebuah pajak. Sedangkan JKP merupakan jenis-jenis jasa yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Namun, ternyata dari BKP dan JKP ada yang tidak termasuk untuk dalam perhitungan PPN. Untuk BKP sendiri, penggolongannya ada 4. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Penggolongan ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang terakhir adalah uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Selanjutnya, untuk penggolongan jasa kena pajak yang tidak dihitung dalam PPN sendiri, ada 12. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan medik. Yang kedua, pelayanan sosial. Yang ketiga, pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, perbankan, asuransi, SGU dengan hak opsi. Selanjutnya adalah keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. Yang kedelapan ada penyiaran yang bukan iklan. Selanjutnya ada angkutan umum di darat dan air. Yang ke-10 ada tenaga kerja. Selanjutnya ada perhotelan. Dan yang terakhir adalah jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Untuk perhitungan tarif PPN sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Untuk BKP dan JKP-nya. Yang pertama adalah tarif 11% berlaku di dalam ruang lingkup pabean. Yang kedua adalah tarif 0% untuk kegiatan ekspor. Untuk perhitungannya sendiri, PPN didapatkan dari tarif PPN yang berlaku dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemerintah berwenang mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan prinsip tarif tunggal. Perubahan ini diterapkan dengan mempertimbangkan segala aspek. Contohnya seperti perkembangan ekonomi di negara Indonesia, serta peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Penggolongan untuk metode perhitungan PPN dibagi menjadi 3. Yang pertama ada subtraction method,
Yang kedua ada indirect subtraction method, dan yang terakhir ada addition method. Namun, di Indonesia menggunakan metode indirect subtraction method. Untuk cara penghitungannya sendiri, subtraction method kita mulai menghitung dari harga jual dikurang harga beli, dikurang lalu mendapatkan dasar pengenaan pajaknya. Dari sini, dikali 11% untuk mendapatkan PPN-nya. Selanjutnya, untuk perhitungan indirect subtraction method, harus diketahui dengan harga jual, PPN keluarannya dihasilkan dari pengkalian harga jual dengan 11%, dihasilkan menjadi Rp2.310. Selanjutnya, untuk harga belinya sendiri, di sini 15.000 dengan PPN masukannya 1.650. Sama seperti tadi, PPN keluaran dikali 11% dari harga jual, sedangkan PPN masukan dikali 11% dari harga beli. Untuk PPN kurang bayarnya sendiri, PPN keluaran dikurang PPN masukan. Maka, PPN kurang bayarnya adalah Rp660. Yang terakhir, ada addition method, gaji upah Rp3.000, manajemen Rp1.500, pemasaran Rp1.000, penyusutan Rp1.500 dengan laba usaha Rp1.000. Dasar pengenaan pajaknya jumlahkan semua, lalu dikalikan 11% untuk mendapatkan pajak pertambahan nilainya. Proses pemungutan PPN dilakukan oleh penjual dengan menerbitkan faktur pajak oleh PKP sebagai bukti pemungutannya. Faktur pajak sendiri memiliki 7 jenis, diantaranya yang pertama ada faktur pajak keluaran. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat menjual BKP atau JKP-nya. Yang kedua, ada faktur pajak masukan yang diterima oleh pembeli dari penjual. Yang ketiga, ada faktur pajak pengganti yang diterbitkan untuk mengganti faktur yang lama dikarenakan ada kesalahan dalam faktur. Yang keempat, ada faktur pajak gabungan yang dimaksudkan seluruh penyerahan dalam 1 bulan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Yang kelima, ada faktur pajak digunggung yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran yang mana tidak berisikan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual. Yang keenam, ada faktur pajak cacat yang pengisiannya tidak sesuai mekanisme. Yang terakhir, ada faktur pajak batal yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Setelah kita mengetahui bahwa tugas PKP ada 3, yang pertama adalah untuk memungut PPN dengan menggunakan faktur pajak, yang kedua adalah menyetorkannya menggunakan SSP, selanjutnya yang terakhir adalah tugas untuk melaporkan menggunakan SPT 1111. Berikut perincian-perincian dalam SPT masa PPN. Formulir 1111 terdiri dari 7 bagian, yang dimana terdapat formulir 1111 untuk SPT masa PPN induk. Selanjutnya yang kedua adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan pada formulir 1111AB. Yang ketiga ada formulir 1111A1 adalah daftar ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Yang keempat ada daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, pengisiannya pada formulir 1111A2. Dan yang kelima ada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean diisikan pada formulir 1111B1. Yang keenam ada formulir 1111B2 dengan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Yang terakhir ada daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas diisi pada formulir 1111B3. Dari pemaparan materi yang telah saya lakukan pada kesempatan kali ini mengenai pajak pertambahan nilai, dapat kita simpulkan bahwa pajak pertambahan nilai sendiri memiliki 2 tarif, yang mana tarif pertama adalah tarif 11% atas konsumsi dalam negeri, sedangkan 0% tarif untuk ekspor BKP atau JKP. Lalu, ada PKP yang tugasnya untuk memungut, menyetor, dan melaporkan. PKP sendiri memungut menggunakan faktur pajak,
lalu menyetorkannya ke kas negara menggunakan surat setoran pajak, dan yang terakhir melaporkan dengan SPT masa PPN 1111. Pada Indonesia, untuk perhitungan PPN-nya menggunakan metode Indirect Subtraction Method. Harapan saya, pada kesempatan kali ini untuk memaparkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dapat menambahkan wawasan kalian semua. Atas atensi guru dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.